Wahai Amirul Mukminin, tolong nasihati anakku. Anakku ini bandel, nggak mau nurut sama bapaknya. Kata anak ini ketika mendengarkan pernyataan Umar radhiyallahu anhu, mengatakan, demi Allah, wahai Amirul Mukminin, tiga-tiganya itu tidak saya dapatkan dari bapakku ini. Adakah dosa yang lebih hebat daripada dosa orang yang meninggalkan salat? Ada. Tadkhulul jannata bisalam. Kalau kamu lakukan 4 ini saja, kata Nabi, kamu akan masuk surga dengan selamat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ما بعد. Bapak Ibu jamaah subuh yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pagi hari ini adalah jadikan rumahmu kiblat. Bukankah kita sudah punya kiblat? Mengapa rumah kita harus menjadi kiblat? Penjelasannya ada pada surat Yunus ayat yang ke-87. Allah SWT menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. Dan telah kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya Harun, tinggallah kalian di Mesir bersama kaum kalian, dan di situ ada rumah kalian. Jadikanlah rumah kalian itu adalah kiblat. Dirikan salat dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Allah SWT memerintahkan kepada Musa alaihissalam dan begitu pula saudaranya Harun untuk tetap tinggal di rumah dan menjadikan rumahnya kiblat. Kiblat umat Islam sebelum perubahan ke Ka'bah, dari mulai nabi-nabi terdahulu itu kiblatnya ke Baitul Maqdis, sampai Nabi SAW hijrah ke Madinah 16 bulan di Madinah masih sholatnya menghadap Baitul Maqdis yang ada di Palestina, yang kita kenal dengan Masjid Aqsa. Baru setelah itu dialihkanlah kiblatnya oleh Allah ke Ka'bah. Jadi masa itu Nabi Musa itu kiblatnya kemana? Ke Baitul Maqdis. Ya, sampai 16 bulan di Madinah Nabi SAW masih sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Baru kemudian diperintahkan untuk menjadikan kiblatnya itu adalah Ka'bah yang ada di Mekah. Tapi mengapa kok ada perintah untuk menjadikan rumah itu kiblat? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang ahli tafsir yang langsung didoakan oleh Rasulullah dan kemudian menjadi ulama besar di bidang tafsir. Nabi mendoakan Ibnu Abbas ini dengan doanya, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan kepada anak ini pemahaman yang dalam agama dan pemahaman terhadap Al-Quran. Makanya kalau lihat anak jangan lupa doakan.
Ibnu Abbas ini keluarga Nabi, sepupu Nabi, tapi beliau ini juga keponakan istri Nabi dari Maimunah. Dan pada saat Rasulullah wafat itu umurnya masih sekitar 13-14 tahun. Nah, karena doa Nabi ini, beliau juga kemudian bersemangat untuk mendalami Al-Quran, sehingga belajar kepada para sahabat-sahabat senior sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Dan kawan-kawan yang seumur dengan beliau itu berkomentar, ngapain kamu Ibn Abbas capek-capek mendalami ilmu Al-Quran, kan itu ada sahabat-sahabat senior. Ya, tetapi Ibn Abbas terus belajar, bahkan kadang-kadang dalam kondisi panas pun, angin menerpa, beliau datang ke rumah-rumah para sahabat itu sehingga bertanya banyak hal tentang Al-Quran. Dan sahabat senior pun merasa Ibn Abbas ini sepupunya Nabi, keluarga Nabi. Mengapa engkau datang capek-capek ke rumahku? Aku akan datang ke rumahmu. Begitu komentar sahabat senior ini. Kata Ibn Abbas, tidak. Ya, kami mendatangi ulama ahli ilmu. Sehingga Ibn Abbas diberkahi ilmunya sampailah dia menjadi ulama yang hebat di masanya. Dikenal dengan terjemahan Al-Quran. Bahkan dalam sepekan itu Ibn Abbas setiap hari mengajarkan murid-muridnya dalam berbagai bidang ilmu, sehingga lahirlah ahli tafsir dan ulama-ulama besar dari murid-murid beliau. Ada Alqamah, ada Qatadah, ada Ibnu Jubair dan seterusnya. Karena itu barakallahu saya sekalian, Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, mengapa kok rumah itu menjadikan kiblat? Maknanya, jadikanlah rumahmu itu pusat untuk beribadah. Makanya kalau orang itu gagal di dalam rumahnya, dia tidak bahagia di rumahnya. Jangan berharap dia akan bisa berhasil dan bahagia di luar rumahnya. Makanya kita kenal ungkapan yang ma'ruf itu, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, man kana aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih lahu qutu yaumih faka'annama dunya hizat ilai bihadafirih. Siapa yang aman di dalam rumah tangganya, badannya sehat dan ada yang dimakan hari itu, jadi kebutuhan harinya dia dapat, maka seakan dia memiliki isi dunia ini. Makanya apa? Bahagia. Makanya jangan sampai kemudian kita abai dengan rumah tangga kita, mengejar yang di luar rumah, bahkan kemudian mengabaikan yang ada di rumah. Ada apa di rumah itu? Rumah biasanya diawali dengan pertemuan pasangan suami istri. Ya, yang manusia tidak saling mengenal ini terus menyatu dalam berumah tangga. Dan rumah tangga ini ada 4 macam. Ya, al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Pasangan itu hanya 2. Pasangan yang baik atau pasangan yang buruk atau pasangan yang baik. Ya, pasangan itu hanya ada 2, pasangan yang buruk atau pasangan yang baik. Dalam kehidupan para anbiya, ya, kita lihat kehidupan mereka, nabi-nabi yang tentunya nabi itu orang baik, istrinya juga orang baik, dan mereka inilah menjadi contoh buat kita. Nabi Ibrahim, bagaimana rumah tangganya? Bahkan Nabi Ibrahim ada 2 istrinya, Sarah dan Hajar. Dari Sarah awalnya tidak punya anak, kemudian menikah dengan Hajar, lahirlah anak Ismail. Kemudian Allah karuniakan anak dari Sarah, Ishak. Dan dua-duanya anaknya jadi nabi.
Dan kemudian dari Ishak inilah lahir nabi-nabi sampai Nabi Isa alaihissalam. Makanya Nabi Ibrahim disebut dengan bapaknya para nabi. Dari Ishak lahirlah nabi-nabi itu. Ishak, Yakub, Yusuf. Terus setelah lahir Nabi Musa sampai Nabi Isa alaihissalam. Itu dari keturunan Ishak. Nabi Ismail yang dibawa ke Mekah oleh Nabi Ibrahim bersama ibunya. Ya, dan kemudian dari Nabi Ismail lahirlah Nabi Muhammad SAW. Nah, dari Ishak inilah kemudian lahirlah Bani Israel. Ya, kaum Bani Israel yang mereka menisbatkan kepada Nabi Yakub. Makanya Yakub disebut dengan Israel. Salah besar ketika ada orang benci kepada Israel. Salah besar. Kalau Israel itu siapa? Nabi kita, Nabi Yakub. Israel go to hell. Keliru itu. Kalau negara Israel go to hell boleh. Tapi kalau Israel jangan. Karena Israel itu Nabi kita, yaitu Nabi Yakub. Nah, keturunannya itu disebut dengan Bani Israel. Keturunannya bisa salah. Tapi Nabi Yakub itu alaihissalam Nabi kita yang kita wajib untuk menghormatinya. Barakallahu fikum sekalian. Makanya kaum Yahudi itu benci betul dengan Nabi Muhammad SAW itu. Karena apa? Nabi yang terakhir yang diberitahukan oleh Nabi Isa akan datang Nabi terakhir setelahku, itu ditungguin oleh mereka. Dikiranya akan datang dari Bani Israel, ternyata bukan. Mereka tinggal di Madinah. Kenapa kok ada Yahudi di Madinah itu? Yahudi itu kan aslinya ke mana itu? Di Palestina, kemudian pindah ke Mesir, kemudian kembali ke Palestina, kemudian kok ada di Madinah ada Yahudi? Ada 3 komponen Yahudi: Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Kemungkinan mereka datang bersama Nabi Musa alaihissalam ke Mekah karena seluruh para nabi itu ke sana. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu semua ke sana. Ya, melaksanakan ibadah haji. Mereka ke Arafah, kemudian ke Mekah. Nah, pulangnya itu sepertinya Nabi Musa mengatakan nabi terakhir itu akan muncul dari sini. Sehingga kemudian sebagian pengikut Nabi Musa itu menungguin itu di Madinah, sementara Musa kembali ke sana. Itu dugaan terbesar. Sehingga ada 3 puak Yahudi di Madinah: Bani Qainuqa, Bani Quraidah, dan Bani Nadir. Setelah mereka ketahui bahwa yang nabi terakhir itu dari bangsa Arab, dari keturunan Nabi Ismail, mereka marah. Sehingga mereka mencari jalan bagaimana untuk menghabisi Nabi itu. Maka Nabi sering diupayakan untuk dibunuh sama Yahudi itu dengan berbagai macam pola. Ya, kadang diracun, kadang dilemparin batu, kadang disihir, macam-macam cara mereka lakukan. Tapi semua mengalami kegagalan karena Muhammad dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Tapi juga akhirnya ada juga orang Yahudi yang masuk Islam, yang yang jujur, yang kemudian hatinya bersih, yang betul-betul dia mencari kebenaran, seperti Abdullah bin Salam. Pada saat Nabi SAW hadir ke Madinah, kumpulan masyarakat itu datang menyambut. Kemudian komentar pertama Abdullah bin Salam melihat Nabi itu, dia mengatakan, hadza wajhun laysa bikadzdzab. Ini muka, bukan muka pendusta. Orang itu bisa lihat dari mukanya segala. Ya, kalau ada lie detector pakai alat untuk melihat orang itu bohong, itu biasanya dari ekspresi, dari ucapannya, yang juga bisa dilihat dari wajahnya. Makanya lihat orang itu, lihat wajahnya dulu. Ya, kadang kita lihat orang itu, lihat wajahnya aja sudah enggak seret kita. Melihat ada orang, lihat wajahnya aja, wajahnya itu adem. Makanya saya sekalian,
komentar Abdullah bin Salam, melihat Nabi ini bukan muka pendusta, karena para sahabat mensifati Nabi itu seperti bulan pada saat purnama. Betapa bercahaya dan cerahnya itu kan. Dan Nabi selalu terlihat senyum. Kemudian begitu mereka perhatikan apa yang mau diucapkan sama Nabi pada saat hadir di Madinah. Coba perhatikan. Apa yang disampaikan Nabi? Ayuhan nas, wahai manusia. Karena di situ ada kumpulan muslim dan non muslim. Dia mengatakan ayuhan nas, wahai manusia. Afsyus salam, sebarkan salam. Salam itu isinya apa? Doa. Dan salam tidak mungkin bisa digantikan dengan selamat pagi, selamat sore, selamat malam, atau good morning, good afternoon, good evening. Tidak mungkin bisa digantikan. Karena good morning, good afternoon itu yang selamat itu waktunya, bukan orangnya. Tapi kalau salam, doa untuk orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga engkau diberikan oleh Allah keselamatan, ya, rahmat dan berkahnya. Coba itu, luar biasa. Pernah orang Yahudi memberikan salam sama Nabi, tapi salamnya itu dipelesetkan. Assalamu alayka ya Muhammad. Assalamu alayka, kematianmu wahai Muhammad. Racun bagimu Muhammad. Coba jahatnya mereka itu. Padahal Nabi mengajarkan berikan salam. Afsyus salam, sebarkan salam. Dalam hadis lain mengatakan alaman ta'rif wa man la ta'rif. Kamu kenal atau kamu enggak kenal, berikan salam. Kesalahan kita selama ini banyak kalau ketemu, "Hei Pak, apa kabar?" Kenapa enggak diberikan salam? Kan itu doa. Ya. Makanya jangan masuk rumahmu kecuali engkau berikan salam. Berikan salam kepada yang di rumah itu. Kalau enggak ada yang jawab karena enggak dengar, dijawab oleh malaikat. Ya. Karena kita ini didampingi juga oleh malaikat, disertai oleh malaikat. Jangan lupa kita ini disertai oleh malaikat. Ada malaikat malam, ada malaikat pagi. Tadi imam membacakan apa? Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikan salat di waktu siang dan di waktu malam dan waktu subuh, karena salat subuh disaksikan oleh malaikat. Tadi kita hadir salat berjamaah itu disaksikan oleh malaikat. Karena malaikat malam bertugas sampai subuh. Malaikat siang dari subuh sampai asar. Makanya jangan lewatkan salat subuh dan asar berjamaah, karena disitulah pertemuan dua malaikat yang bertugas siang dan malam. Begitu kata Nabi. Karena itu barakallahu Nabi melanjutkan apa yang dinasihatkan kepada penduduk Madinah, sebarkan salam, afsyus salam. Yang kedua, wa ad'imut ta'am, kasih makan orang. Coba, ini semua kemanusiaan ini. Ya. Berikan salam supaya selamat tuh manusia, kemudian kasih makan. Makanya para ulama mengatakan, adakah dosa yang lebih hebat daripada dosa orang yang meninggalkan salat? Ada. Apa itu? Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Ya, Allah menyebutkan, tidakkah kamu melihat orang yang mendustakan agama itu? Siapa mereka? Yang pertama, orang yang menghardik anak-anak yatim. Orang yang menghardik anak yatim, tidak menyayangi anak yatim, dan tidak memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang yang lemah. Baru celakalah orang yang lalai dengan salatnya itu. Berarti orang yang lalai dengan anak yatim dan lalai dengan orang-orang yang kelaparan itu, ya, dosanya lebih besar daripada orang yang melalaikan salatnya sekalian. Ini hablum minan nas, baru hablum minallah. Nabi memulai dari hablum minan nas. Sebarkan salam, kasih makan orang. Makanya kami memulai banyak kegiatan. Kalau kuliah subuh itu, setelah itu kita mengadakan makan bersama. Saya mulai dari Australia. Pada waktu saya imam di sana, saya sepakat sama ibu-ibu, ayo tolong disiapkan sarapan pagi buat jamaah subuh.
khusus untuk weekend Sabtu Ahad. Alhamdulillah ibu-ibu itu berbahagia sekali, mereka bergantian menyiapkan sarapan setelah sholat subuh dan kajian jamaah di masjid itu. Saya pertama kali menjadi imam di gereja yang kita beli jadi masjid. Yang dari situlah kita mulai kegiatan umat di sana. Alhamdulillah ramai sekali. Ya, saya ngajarkan bapak-bapaknya, ibu-ibunya, anak-anaknya. Bahkan kemudian kita pun rekreasi bersama. Jadi seperti satu keluarga. Karena memang kita waktu itu minoritas di negeri kafir. Biasanya kalau minoritas itu solid. Cuman hebatnya di sana itu secara ekonomi mereka sudah mentas. Ya, kalau di kita ini dengerin kajian perut lapar, pikiran nggak punya pekerjaan, ada lagi macam-macam. Ya, masih banyak yang bergelut dengan ekonomi. Kalau di sana sudah lepas itu. Sehingga ketika kita mengadakan kajian-kajian, mereka haus. Mereka menyambut dengan luar biasa. Islamic Center itu selalu penuh. Sampai ada polisi datang mencari saya. Waktu itu saya nggak ada. Diberitahu Pak Ustadz tadi dicari polisi Australia. Ada apa? Nggak tahu. Ya udah saya samperin nanti. Saya samperin ke polisi. Ada apa nyari saya? Ya, kata mereka enggak, cuma mau nanya dulu itu gereja itu sepi kok sekarang ramai sekali. Oh sekarang udah Islam lah. Ya, kalau dulu Kristen sekarang udah Islam sebenarnya. Alhamdulillah luar biasa. Nah itu ternyata di antara daya tariknya adalah adanya sarapan setiap weekend. Bahkan yang saya tidak pernah lupa itu kehadiran orang-orang non Muslim. Ya, termasuk orang Muslim tapi orang bule. Mereka rupanya menyaksikan, memantau. Ada apa pagi-pagi sudah kumpul terus makan-makan bareng. Kemudian mereka ngikut, Pak. Ya, kemudian mereka ikut makan sarapan. Sarapan kita kan nasi, Pak ya. Kata mereka, ya kita nggak pernah ini sarapan pakai nasi ini. Karena kalian makan nasi, kami ikut makan juga. Jadi syahdu sekali. Dan sampai sekarang di tempat kami, di perumahan kami, kalau saya habis ngisi itu ada makanan. Awalnya saya mulai dari saya, kemudian sekarang bergilir itu, gantian itu. Masyarakat di sekitar rumah saya itu, dan masuk Ahad yang lalu saya ngisi terus makan bersama. Subhanallah. Ya, semuanya bahagia. Yang lebih bahagia siapa? Yang kasih makan. Nah, itu kalau kita terapkan cakep sekali itu. Ya, jadi kebersamaan, dan di sana pasti banyak orang yang membutuhkan itu kan. Karena pagi itu sedang lapar-laparnya orang, kasih makan, senang sekali. Nah, karena itu berkali-kali Nabi memulai kasih makan. Suka kasih makan. Kenapa? Supaya orang Muslim itu jangan pelit. Karena orang pelit itu jauh dari surga, Pak. Dekat ke neraka tuh orang pelit. Makanya dalam surat Al-Hasyr ayat 9 Allah katakan wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang terlepas dirinya dari sikap pelit, maka dialah orang yang sukses. Coba kalau kita lihat, senang enggak punya teman pelit? Enggak suka. Tanya sama ibu-ibu, kamu senang enggak punya suami pelit? Enggak suka. Bahkan Nabi pernah ditanya oleh seorang wanita yang bernama Hindun, suami saya pelit sekali. Nggak mau ngasih yang secukupnya. Boleh nggak saya ambil dari kantongnya? Boleh, kata Nabi. Sekedar memenuhi kebutuhan, jangan berlebihan. Ikhwani warahmatullahi wabarakatuh. Nabi menyuruh penduduk Madinah kasih makan. Ya, itu seperti Allah katakan alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Kebutuhan manusia itu dua. Memenuhi kebutuhan perut dan rasa aman. Jadi rasa takut kan. Nah yang ketiga, ketika Nabi sudah menyuruh makan, ngasih makan, Nabi mengatakan wasilul arham, bangun silaturahmi. Nah, ini silaturahmi ini awalnya adalah kaitan dengan rahim, berarti dengan saudara, dengan paman. Makanya keluarga itu selain suami istri, ke atas itu ada bapak, ada ibu, ada kakek, ada nenek.
Kalau dalam bahasa warisan itu, hukum waris itu kan ada usul. Usul itu ke atas sana. Bapak, ibu, kakek, nenek terus ke atas. Nah, furu' yang ke bawah. Anak, cucu, cicit itu ke bawah. Nah, yang ke samping itu paman dari bapak, paman dari ibu dan keturunannya. Nah, itulah keluarga namanya. Ya, bisa keluarga kecil, bisa keluarga itu membesar. Ya, saya mencoba untuk mengumpulkan keluarga ayah saya. Kalau waktu lebaran itu kesempatan saya kumpulkan, kemudian saya bikin tim, ayo kita kasih makan mereka, kemudian kita pengajian. Jadi keluarga ayah saya itu terkumpul 350 orang. Kemudian dari ibu saya kumpulkan pada hari yang sama tapi waktunya berbeda. Itu terkumpul 400 lebih lah keluarga itu, udah cukup besar itu. Dan itu kita dakwai, makanya dakwah itu harus dimulai dari keluarga dulu sebelum orang lain. Gitu. Nabi pun diperintahkan oleh Allah gitu. Wa anzir ashiratakal aqrabin, mulai dari keluargamu dulu. Kita akan gagal untuk mendakwai orang lain kalau keluarga kita sendiri tidak bisa didakwai. Harus kita mulai dari keluarga kita dulu. Nah, itu saya praktekkan begitu. Alhamdulillah. Ya, yang tadinya mereka yang jauh dari agama kembali ke agama. Bahkan di keluarga kita itu hampir nggak ada anaknya masuk pesantren. Sekarang sudah mulai menyadari itu pentingnya anaknya itu hafal Quran, belajar agama yang dalam dan seterusnya. Ikhwan warahmatullahi, dulu banyak dari keluarga kita nggak ada yang jilbab, sekarang alhamdulillah semua berjilbab. Nah, ini pentingnya dakwah, mengingatkan. Ya. Nah, Nabi pun mengingatkan, bangun silaturahmi keluargamu itu. Cuman di Indonesia silaturahmi ini menjadi melebar, menjadi satu RT, satu RW, satu bangsa. Masih kategori apa? Silaturahmi. Enggak apa-apa, itu sifatnya menunjukkan kedekatannya. Ya, arti silatul arham itu artinya silaturahmi yang terkait dengan rahim. Ya, artinya keluarga-keluarga dekat. Kemudian saya sekalian, baru yang keempat, waqumu wan nasu niyam. Nabi mengatakan, bangun di waktu malam sementara orang sedang tidur. Menarik sekali, kemarin disampaikan oleh Ketua Persatuan Ulama Dunia, Dr. Raisuni, Ahmad Raisuni. Beliau membahas bahwa yang dibutuhkan oleh umat ini cuma dua, qiyamul lail dan qiyamun nahar. Qiyamul lail itu diwakili oleh surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ya, bangun di waktu malam. Jangan tidur semuanya waktunya. Bangun di waktu malam. Nah, dengan qiyamul lail diharapkan akan melahirkan 3 komponen manusia. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddiru laila wan nahar alima an tuhsu fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an alima an sayakum minkum marada wa akharuna yadribuna fil ardi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Ya. Kata Allah, dengan qiyamul lail itu kamu akan membangun pribadi pengikutmu itu akan menjadi 3 komponen. Dan mereka semua ahli Quran, karena Al-Quran disebutkan 2 kali. Baca Quran, baca Quran. Untuk melahirkan 3 komponen manusia unggul, bibit unggul. Yang pertama, orang yang sakit sehingga dia bersabar. Kalau orang sakit dia bersabar, berarti dia teruji, punya karakter sabar. Dan kemenangan tidak mungkin dicapai kecuali dengan kesabaran. Dimulai dari doa orang sakit. Makanya jangan lupa kalau mengunjungi orang sakit, bukan cuma kita yang sehat mendoakan yang sakit. Jangan lupa itu, supaya yang sakit juga mendoakan kita. Ya, saya pernah berkunjung ke salah seorang ustadz di rumah sakit dengan bawa rombongan. Saya ingin mengajarkan kepada mereka bahwa berkunjung kepada orang sakit bukan cuma kita mendoakan supaya orang sakit itu sembuh, tapi juga kita minta doa kepada orang sakit itu supaya mendoakan kita dan mendoakan umat ini, karena doa orang sakit itu didengar sama Allah SWT. Nah, disebutkan oleh Allah pertama itu ya, untuk melahirkan orang-orang yang punya kesabaran pada saat mereka diuji dengan sakit. Yang kedua, yaitu mereka yang bergerak mencari ekonomi, membangun ekonomi, sehingga ada logistik buat perjuangan. Harus ada itu.
Makanya saya tertarik dengan Syarikat Islam yang berdiri tahun 1905 oleh Hos Cokro Aminoto yang membuat gerakan pedagang-pedagang muslim yang mengumpulkan dana untuk membiayai gerakan dakwah. Nanti mereka membiayai Muhammadiyah, membiayai NU dan seterusnya. Luar biasa itu gerakan Syarikat Islam itu untuk kepentingan umat. Ya, sekarang masih belum ketemu itu. Kerja bersama para pedagang, para pengusaha muslim untuk membiayai dakwah. Ya, ada itu kami, tapi apa yang mereka lakukan nggak jelas. Membiayai ada kecil lah itu. Umat kita kan besar. Nah, ini harus ada gerakan pengusaha yang kemudian berpikir untuk bangunan umat ini supaya kuat. Karena mayoritas umat kita ini masih kategori miskin. Nah, kemudian yang ketiga, mereka yang berjuang di jalan Allah, mujahidin. Dari Qiyamul Lail itu lahirlah 3 komponen manusia utama ini. Makanya Imam Nawawi mengatakan kalau umat ini ingin sukses, ingin kuat, maka dibutuhkan 4 komponen. Komponen ulama, komponen penguasa, komponen pengusaha, dan komponen orang-orang lemah yang mendoakan. Itu kesimpulan Imam Nawawi. Nah, itu Qiyamul Lail tuh. Ya, menyiapkan kader dengan Qiyamul Lail. Terus Qiyamun Naharnya gimana? Yaitu surat berikutnya, surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'andzir. Wahai orang yang berselimut, bangun, beri peringatan kepada umatmu itu. Beri peringatan di sini bukan lagi salat, Pak. Ya, bukan lagi ibadah mahdhah, tapi bergerak untuk berdakwah, membangun pendidikan, membangun ekonomi, ya, membangun peradaban umat ini. Nah, ini umat Islam butuh 2 ini, butuh Qiyamul Lail, butuh Qiyamun Nahar. Baru akan jadi kekuatan besar, ya, yang bisa merubah keadaan. Karena itu kembali kepada Nabi tadi itu, memulai dari hablum minan nas, baru hablum minallah. Bangun di waktu malam, sedang orang kebanyakan sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Kalau kamu lakukan 4 ini saja, kata Nabi, kamu akan masuk surga dengan selamat. Subhanallah. Karena ucapan Nabi ini isinya itu kan daging semua itu. Kata bahasa sekarang ya, isinya itu luar biasa. Bukan cuma daging, menurut saya itu permata itu. Itu permata yang bisa menjadi pegangan, sehingga menyebabkan Abdullah bin Salam, seorang ulama Yahudi, masuk Islam. Karena mendengarkan itu, dia masuk Islam. Kita dengarkannya mengantuk-ngantuk. Tadi ustaznya nggak mau tahu tuh, ngomong panjang banget. Nggak dengar dia, orang tidur. Ya, nah, makanya perlu untuk mengadopsi apa yang disampaikan sama Nabi ini dalam realitas kehidupan kita ini. Nah, barakallahu fikum sekalian, ketika suatu rumah tangga dibangun dengan pola Nabi yang pertama tadi Nabi suaminya benar, istrinya benar, akan lahirlah anak-anak yang benar. Karena sulit lahir anak yang benar kalau pasangan itu ada yang nggak benar. Contohnya siapa? Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, istrinya nggak benar. Ya, suaminya benar, istrinya nggak mau nurut, diajak yang benar nggak mau. Lahirlah itu yang namanya Kan'an itu. Anak Nabi Nuh ketika diajak naik perahu nggak mau. Aku naik gunung. Kenapa? Pendidikan ibunya nggak benar, akan mengaruh ke anaknya. Maka itulah kenapa para ulama mengingatkan, kamu boleh menikah dengan ahlul kitab, wahai kaum lelaki, tetapi perhitungkan nanti anakmu itu. Jangan sampai anakmu nanti kebawa kepada agama ibunya. Makanya haram perempuan muslimah lelaki menikah dengan lelaki non muslim. Haram. Karena pengaruh bapak lebih hebat sebetulnya. Ya, bisa terbawa ikut bapaknya nanti kalau nggak benar. Bahkan dua-duanya nanti, istrinya maupun anaknya kebawa itu sama suaminya. Dilarang itu. Demi untuk menjaga kelanjutan keturunannya dan rumah tangga itu. Makanya
Kalau kita mendapatkan pasangan kita nggak benar gimana? Ya diperbaiki. Ukurannya adalah syariat. Ya. Jadi like and dislike dalam rumah tangga itu bukan ukurannya keinginan, hawa nafsu. Oh ini cantik, udah nggak cantik, udah kurang servisnya segala macam. Bukan itu. Ukurannya adalah syariat. Ya, makanya mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi min zaujatin salihah. Tidak ada kekayaan bagi lelaki, kata Nabi, yang lebih hebat daripada istri yang salihah. Ini berapa banyak kaum lelaki mengejar perusahaannya, mengejar aset, mengejar kekayaan, tapi kemudian istrinya nggak benar, karena nggak diurus, nggak dididik, nggak diperhatikan. Yang dilihat cuma penampilan. Oh dia cantik, oh begini begitu. Akibatnya dia menjadi rusak. Dan rusak ini pokoknya ini kan akan merusak anaknya. Malahlah itu keluarga-keluarga yang kemudian anaknya pada nggak benar itu kan. Karena ibunya nggak benar, karena anak itu lebih sering kepada ibunya daripada kepada ayahnya. Sementara ayahnya sibuk di luar sana. Makanya kita diajarkan sebagai laki, para suami cukup sampai maghrib. Silakan bergerak dari pagi sampai maghrib. Kalau jam 6 pagi kita bergerak mencari nafkah, jam 6 sudah pulang, itu sudah 12 jam Pak. Sudah memenuhi standar internasional, bahkan lebih. Standar internasional itu cuma 8 jam. Itu sampai 12 jam, masih kurang juga. Bahkan banyak kaum lelaki di daerah Bekasi itu sudah banyak berangkat sebelum subuh untuk menghindari macet. Ya, jam 3:30, jam 4 udah berangkat sebelum subuh. Apalagi sekarang subuhnya udah lebih maju lagi kan. Pasti berangkat 3:30 sudah jalan dia untuk menghindari subuh. Pulang jam 9 malam, jam 10 malam. Karena pulang kena macet juga. Ya, alhamdulillah sekarang udah masih ada tol, ada apa, masih banyak pilihan-pilihan. Itu pun kalau hari Jumat susah sekali, macetnya luar biasa. Itu masih banyak orang seperti itu Pak. Pagi sebelum subuh sudah berangkat, anaknya sedang tidur. Pulang malam anaknya sudah tidur. Sampai ada anak kecil kelas 1 SD ngomong sama ibunya, "Bu, mana ayah? Kok adik nggak pernah lihat ayah? Adik punya kerjaan PR nih, minta didampingi sama ayah." Kata ibunya, "Ayahmu itu kerja demi kamu nak, untuk kita semuanya, supaya kita punya rumah, supaya kita hidupnya itu tercukupi. Ayahmu mati-matian demi kita nak. Ayahmu itu per jamnya dapat gaji 40.000. Ya. Anaknya menangkap, anak kelas 1 SD 40.000. Kemudian dia kumpulkan duitnya dari jajanannya sampai kumpul 20.000. Dia bilang sama ibunya, "Bu, Bunda, tolong beritahu sama ayah, adik mau beli waktunya ayah setengah jam saja. Ini 20.000. Coba. Nangis tuh bapak. Karena anak itu nggak cukup cuma dikasih materi. Anak itu butuh kasih sayang, butuh bimbingan, butuh dialog, butuh kehangatan dari orang tuanya itu, terutama bapaknya. Makanya antum lihat anak-anak yang nakal, yang gagal itu kebanyakan karena memang terjadi pengabaian dari bapaknya. Begitu pula istri-istri yang nggak benar itu juga karena pengaruh daripada bapaknya. Ketika kurang perhatian. Ya, Nabi Nuh alaihissalam sudah mendidik istrinya, tapi istrinya nggak mau. Makanya di mana istrinya? Kata Allah di neraka. Nabi Lut di surga, istrinya di neraka. Karena nggak benar. Bukan selingkuh ya. Tidak ada istri Nabi yang selingkuh, tetapi dia nggak mau taat kepada Allah. Ini kelompok keluarga yang kedua. Suaminya benar, istrinya nggak benar. Yang ketiga, istrinya benar, suaminya nggak benar. Itu dialami oleh Asia. Suaminya sama Firaun. Asia wanita salihah. Asia lah yang kemudian melindungi siapa? Musa alaihissalam, membesarkan Musa di istananya. Asia. Dia minta cuma, "Ya Allah berikan aku surga." Lihat itu, ucapan Asia tidak pernah menjelekkan suami. Padahal suaminya siapa? Firaun yang zalim, yang jahat itu.
yang bunuhin anak-anak itu, membunuhin orang dewasa itu. Tapi sebagai istri tidak keluar dari mulutnya wanita salihah ini menjelekkan suaminya. Cuma diminta, ya Allah, jauhkan aku dari amal buruk suamiku dan berikan aku surga. Subhanallah. Ini berapa banyak istri menjelek-jelekkan suaminya sendiri di depan teman-temannya, di depan orang lain. Waduh, suamiku begini. Astagfirullahaladzim. Itu bukan perempuan yang baik. Yang menjelek-jelekkan suaminya itu, harusnya dia jaga itu kehormatan suaminya. Sebagaimana suami harus menjaga kehormatan apa? Istrinya. Ini jenis yang ketiga. Jenis yang keempat, suaminya bobrok, istrinya bobrok. Itulah Abu Lahab dan istrinya turun surat Al-Masad itu. Bahkan Allah katakan wa mra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya yang membawa kayu bakar buat suaminya supaya dibakar, dan dua-duanya di neraka itu. Kira-kira kita milih yang mana ini? Rumah tangga kita milih yang mana? Adik-adik milih yang mana? Semua kita akan pilih yang pertama. At-tayyibuna lit-tayyibat, at-tayyibat lit-tayyibin wa at-tayyibun lit-tayyibat. Suami yang baik supaya mencari pasangan istri yang baik. Dan itu penentuan awal ketika memilih calon. Itu bagi yang belum menikah, jangan sampai salah pilihan. Seorang bapak membawa anaknya yang bandel menghadap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian bapak ini mengatakan, wahai Amirul Mukminin, tolong nasihati anakku. Anakku ini bandel, nggak mau nurut sama bapaknya. Kemudian Umar melihat anak itu, tiba-tiba anak itu berkata begini, wahai Amirul Mukminin, apa hak seorang anak dari bapaknya? Pertanyaannya logis. Rupanya anak pinter nih. Kata Umar Khattab 3. Kata Umar Khattab 3. Hak anak dari bapaknya ada 3. Yang pertama, memilihkan ibu yang salihah bagi anaknya. Ya. Yang kedua, memberikan nama yang baik bagi anaknya. Itu haknya anak. Yang ketiga, mengajarkan anaknya Al-Quran. Kata anak ini ketika mendengarkan pernyataan Umar radhiyallahu anhu, mengatakan, demi Allah, wahai Amirul Mukminin, 3-tiganya itu tidak saya dapatkan dari bapakku ini. Anaknya pintar. 3 dinafikan. Aku dipilihkan oleh bapakku seorang ibu budak. Budak itu setengah manusia. Ibuku seorang budak. Ini kesalahan bapakku nih. Dia pilihkan aku seorang ibu yang budak. Dan aku dikasih nama Jo'el. Jo'el itu binatang kumbang yang makan kotoran itu, Pak. Bahasa Arabnya namanya Jo'el. Kumbang yang makan kotoran itu namanya Jo'el. Aku dikasih nama Jo'el. Dan selama aku hidup tidak pernah aku diajarkan Al-Quran sama ayahku ini. Coba itu. Nah, ini pelajaran penting. Berarti kita harus jangan lupa mencari istri yang salihah dan kasih nama anakmu yang bagus. Saya punya pegawai dulu namanya Nar. Disebutnya Pak Nar. Nar itu kan api, Pak. Memang kerjanya bakar-bakar. Kita dulu bikin keramik yang perlu dibakar. Dia namanya Nar. Saya bilang, Pak Nar, ganti namanya kenapa? Ini api artinya nih. Oh, kok dikasih sama ayahku begitu? Bapaknya salah ngasih nama itu. Makanya jangan kasih nama anakmu sembarangan. Saya pernah bawa rombongan jemaah umrah. Ada anak muda, saya tanya, kamu siapa namanya? Maradona. Astagfirullahaladzim. Kok nama orang kafir? Iya, bapakku suka nonton bola, jadi anaknya dikasih pemain bola. La haula wala quwata. Ini keliru itu. Jangan kasih namamu anak orang kafir. Nama orang kafir. Bahkan di Lampung saya temukan ada DRS kafirun. Muslim. DRS kafirun. La haula wala quwata. Jadi ngasih namanya sembarangan banget. Ada juga satu keluarga dikasih namanya anaknya ada atom, ada nuklir. Maksudnya apa itu? Bahkan ada anak dikasih nama Gempur Soeharto. Saking bencinya sama Soeharto, anaknya dikasih nama Gempur Soeharto. Ini ngaco. Ya, anakmu jangan buat alasan untuk kamu dendam. Kasih nama yang bagus. Makanya ketika ada seorang perempuan datang ke Rasulullah namanya Asiyah. Asiyah itu tukang maksiat.
Langsung ala Nabi diganti. La bal anti jamilah. Kamu namanya bagus, ganti namanya Jamilah. Ada seorang lelaki datang ke Rasulullah, namanya Sa'ab. Sa'ab itu susah. Oleh Nabi langsung diganti, la bal anta sahal. Kamu namanya mudah, sahal. Ya. Barakallahu, jangan lupa itu, kasih nama anak yang bagus. Dan yang ketiga, ajarkan Al-Quran anak itu. Coba kalau seandainya mulai bayi anak itu diberikan Al-Quran, dia salam, akan menjadi anak yang saleh itu kan. Ini mulai kecil sudah diajari nyanyi, coba itu anak itu. Itu banyak orang tua bangga ketika anaknya udah bisa joget. Astagfirullahaladzim. Mana itu coba? Bukan ngaji Quran cuma joget-joget begitu. Karenanya barakallahu, makanya para salafus saleh itu, ulama-ulama kita dulu itu anak-anaknya seperti Imam Syafi'i ya, umur 7 tahun udah hafal Quran. Karena perhatian ibunya itu. Imam Syafi'i itu bapaknya kan di Gaza ya, Palestina. Meninggal, Imam Syafi'i masih kecil. Lalu ibunya dibawa ke Mekah demi untuk menghantarkan anaknya supaya jadi ulama. Jadi peranan ibu itu penting sekali. Makanya tidak ada kekayaan yang dimiliki oleh seorang suami, seorang lelaki melebihi daripada istri yang saleh. Tandanya apa? Tandanya 3, Pak. Istri yang saleh. Idza nadhara ilaiha saratu, kalau dipandang menyenangkan. Bukan kalau dipandang fulus. Astagfirullahaladzim, tidaknya duit melulu. Ya, istri yang saleh itu kalau dipandang menyenangkan dalam semua keadaan. Ya. Bukan akhir bulan aja. Tapi apa? Dalam semua keadaan menyenangkan dipandang itu. Wa idza amaraha ata'adhu, kalau disuruh dia taat kepada suaminya selama tidak melanggar syariat. Wa idza ghaba anha hafizat nafsaha wa mal. Kalau suaminya pergi dia jaga dirinya dan jaga apa? Rumah tangganya. Subhanallah. Karena itu barakallahu, beruntunglah kita yang diberikan oleh Allah keluarga yang seperti ini. Dan dari keluarga inilah akan muncul anak-anak yang saleh. Kemarin kawan kami yang meninggal dunia, Dr. Mu'in yang dari Solo itu, beliau ketua di SKS sana, itu meninggal umur 54, anaknya 10 semua hafal Quran. Dia meninggalkan anak-anak yang sudah hafal Quran. Dan dia pun punya pesantren Ibnu Abbas yang isinya adalah untuk melahirkan generasi Quran. Luar biasa itu. Nah, ini yang bisa kita contoh. Nah, keluarga inilah yang seperti inilah yang kita harapkan nanti rumah itu menjadi tempat ibadah. Ya, saya memberikan catatan ada 10. Ini dari buku saya ini saya tulis ini ada 10 catatan agar rumah tangga kita benar. Karena syarat rumah tangga benar itu kalau dibangun di atas ketaatan kepada Allah. Jadi ayat ke-21 surat Ar-Rum yang banyak dibacakan pada saat pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah dijadikannya rumah tangga itu ada sakinah, mawaddah, warahmah. Sebenarnya itu kata Ibnu Qayyim hadiah dari Allah atas kesalehan hamba itu. Jadi kalau kita taat kepada Allah maka diberikanlah sakinah, mawaddah, warahmah itu. Dan itulah nikmatnya berumah tangga. Ikhwan warahmatullahi yang saya bacakan saja supaya karena waktu sudah hampir habis. Yang pertama adalah untuk menjadikan rumah itu tempat ibadah. Jadikan rumah itu untuk terus meningkatkan ilmu. Jadi kajian-kajian ilmu di rumah itu kalau memang tidak mampu menyampaikan maka kita bisa mengaji lewat buku atau lewat YouTube. Sekarang banyak ulama-ulama yang kita terima sebagai pemberi ilmu yang manfaat, ambillah ilmu dari situ. Ya, jadikan rumah itu pusat kajian ilmu. Ya, suami, istri, anak, dan itu akan menjadi syahdu sekali. Terus ilmu ditingkatkan. Yang kedua adalah membangun hubungan kepada Allah, ya, lewat salat, qiyamul lail, baca Quran, bermunajat dan sebagainya, berdoa. Kemudian ketiga, meningkatkan rasa takut kepada Allah sehingga jangan ada pelanggaran di rumah. Jangan ada makanan haram yang datang dibawa ke rumah. Jangan ada uang korupsi. Ya, semua yang haram jauhkan dari rumah kita. Yang keempat,
tingkatkanlah amal soleh baik hablum minan nas maupun hablum minallah. Ya, kemudian yang kelima, banyak berinfak untuk mereka yang membutuhkan, termasuk menghadiahkan kepada tetangga kanan kiri depan supaya kita membangun hubungan yang baik. Kemudian bersihkanlah kalbu ini dari kedengkian, kebencian, sehingga rumah tangga kita itu penuh dengan ketenangan, kenikmatan, jauh daripada permusuhan. Kemudian ketujuh, memanfaatkan waktu seoptimal mungkin. Jadi memang waktu kita di rumah itu diusahakan untuk betul-betul efektif ya. Kemudian kedelapan, berpikir positif ya. Alhamdulillah dengan adanya COVID-19 kita PSBB yang lalu itu, saya juga bisa menyelesaikan 2 buku, ngarang buku termasuk buku ini ya, dan alhamdulillah menyebar sekarang berikutnya untuk buku yang berikutnya insyaallah. Kemudian ke-9, berkhidmat kepada keluarga ya, dan orang soleh yang datang ke rumah kita. Artinya kalau tamu-tamu itu kesempatan untuk kita berkhidmat kepada mereka ya, sebagai amal soleh ya. Kemudian ke-10, ambillah pelajaran sebanyak mungkin atas semua peristiwa yang sedang kita hadapi, bahwa hidup ini hanya ada 2, kadang senang, kadang susah. Bagaimana senang itu bersyukur, susah itu apa? Bersabar. Nah, semoga kita mampu melahirkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang ditandai oleh Allah dengan keluarga itu panjang hubungannya. Surat An-Nahl ayat 72. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, surat An-Nahl itu adalah surat nikmat-nikmat. Ya, ayat ke-72 Allah katakan, wallahu ja'alakum min anfusikum azwaja wa ja'ala min azwajikum banina wa hafadah wa razaqakum minat thayyibat. Ya, Allah jadikan dari diri kalian pasangan-pasangannya, suami istri, kemudian dari mereka lah lahir anak dan cucu-cucu. Berarti Allah menghendaki kita berumah tangga yang panjang sampai melahirkan anak dan cucu-cucu. Dan Allah lah yang memberikan rezeki kepada kalian, sehingga tidak perlu kemudian khawatir terhadap apa yang akan kita peroleh dari keluarga besar seperti itu. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kepada kita rumah tangga yang bahagia dan dipenuhi dengan keberkahan, serta menjadi pusat ibadah, meningkatkan amal saleh kita sehingga menjadi baiti jannati, dan jangan lupa masuk surga sekeluarga. Ya, jangan lupa masuk surga sekeluarga, karena itulah yang disyaratkan oleh Al-Quran dan doa para malaikat untuk kita semua. Saya kira itu sebagai kesimpulan pokoknya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah jemaah sekalian, sebelum kita akhiri mungkin ada satu penanya atau baik, kalau tidak ada pertanyaan mungkin nanti jemaah yang ingin mendapatkan buku guru kita nanti bisa menghubungi kita, nanti kita coba cari bukunya atau kita minta ustadznya. Kemarin sudah diberikan kontaknya. Mungkin buku-buku Ustadz Farid Utbah ini ada yang bagus juga kita baca tentang Syiah, dan kedua tadi buku yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan kita juga bisa baca-baca nanti. Silahkan yang nanti ingin mendapatkan buku Ustadz Farid Utbah bisa kita data, nanti coba kita cari bukunya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum yang terakhir Ustadz, sebelum Ustadz baca doa, kalau di Arab itu nama orang-orang Arab itu banyak menggunakan nama-nama misalnya seperti lakop-lakop, misalnya lakop-lakop yang menunjukkan tentang misalnya singa dan sebagainya. Itu bagaimana Ustaz korelasi mereka? Zaman dahulu kan Rasulullah sudah hadir, tapi kenapa sekarang orang-orang di Arab yang banyak kita lihat itu menggunakan lakop-lakop, istilah nama-namanya itu seperti kita tahu juga ada bin Kilab misalnya, itu paling tidak gimana Ustaz sejarahnya? Iya, barakallahu. Lakop itu kalau dimaksudkan kehormatan itu dibenarkan. Tapi kalau dimaksudkan untuk menghina, ini yang haram. Jadi wala tanabazu bil alqab. Tanabuz bil alqab itu menghina orang dengan julukan-julukan. Dan di kita juga banyak. Gemblung. Apa itu gemblung? Makanan. Ya kan, orang dijulukin ini, julukin itu banyak, apalagi di Jawa kami melihat itu banyak sekali, tapi untuk menghinakan, untuk merendahkan.
Nah, tetapi kalau kemudian itu untuk penghormatan, umpamanya seorang karena dia pemberani dikasih julukan Haidar, macan ini, boleh, nggak masalah, itu satu penghormatan. Suatu kali saya menyampaikan ceramah di Australia waktu itu tentang seorang pemberani dalam Islam, melebihi keberaniannya orang Eropa. Jadi kalau di Spanyol itu kan mereka bisa beradu dengan matador, ya pakai merah gitu kan. Tapi dalam sejarah Islam, orang Islam itu berantemnya sama macan. Seorang pemberani namanya Jahdar. Ya, di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir itu disebut ada seorang bernama Jahdar. Itu kalau berantem itu sama macan dan tidak pernah kalah. Saya udah lupa itu. Satu kali saya mampir ke teman saya yang di Condet situ, tiba-tiba dia panggil anaknya Jahdar. Lah kok nama anak antum Jahdar? Lah saya kasih nama ini dari ceramah Ustadz yang di Australia itu. Anaknya udah gede. Ya, boleh. Ya, makanya ada Haidar. Haidar itu artinya macan. Selama itu untuk penghormatan, untuk kemuliaan, dan itu menggambarkan tentang hakikat apa yang ada pada orang itu. Tapi kalau sifatnya untuk menghina itu yang tidak boleh. Saya kira itu barangkali itu saja. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Mohon maaf kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafir majlis. Walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.